Di pinggiran sebuah desa yang sunyi, tersembunyi sebuah gubuk tua. Di sanalah hidup seorang gadis muda bernama Sari. Sejak kecil, Sari telah merasakan pahitnya kehilangan. Ayah dan ibunya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis. Sejak saat itu, ia hidup sendiri, tanpa keluarga, tanpa siapa-siapa. Hari-harinya diisi dengan kesunyian. Setiap pagi ia menimba air, memasak ala kadarnya, dan menatap sawah yang seolah tak pernah berubah. Gubuk reot itu bukan hanya tempat tinggal, tapi saksi bisu dari setiap tetes air mata dan doa yang ia panjatkan. Setiap hari Sari bercocok tanam di halaman rumahnya, hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Walaupun keadaannya serba kekurangan, namun kecantikan wajahnya terpancar kecantikan seorang gadis desa yang polos dan alami. Hingga suatu hari, datanglah seorang pria yang ganteng dan juga kaya. Dia adalah Pak Wira, kepala desa yang dikenal ramah dan dermawan. Ia sudah lama memperhatikan Sari, dia merasa kasihan dan juga iba kepada Sari. Karena itu Pak Lurah muda itu pun selalu datang membawa sembako. Pak Wira selalu tersenyum dan selalu melindungi Sari. "Sudah lama kamu tinggal sendiri di sini, Sari. Kamu gadis yang kuat, biar aku bantu ya." Sari yang selama ini tak pernah mendapat perhatian, mulai membuka hati. Pak Wira sering datang, membawa makanan, uang, bahkan memeluknya saat Sari menangis karena rindu akan kedua orang tuanya. Namun, perhatian itu perlahan berubah bentuk. Sari yang sangat merasa nyaman ketika dalam pelukan Wira, Sari pun seolah tak mau lepas dari pelukan Wira setiap waktu. Kedekatan itu berubah menjadi hubungan rahasia. Di balik senyapnya malam dan sepinya gubuk itu, cinta terlarang tumbuh. Sari mencintai Pak Wira sepenuh hati. Pak Wira yang sudah punya istri dan satu anak tak bisa melawan rasa itu. Wira bingung. Di sisi lain dia sudah memiliki istri yang cantik dan juga seorang anak, dan di sisi lain dia tak tega membiarkan Sari hidup sebatang kara. Semenjak hadirnya Wira dalam kehidupan Sari, Sari merasa hidupnya begitu bahagia. Sari tidak peduli dengan keadaan Wira yang sudah memiliki keluarga kecil. Dia begitu merindukan kasih sayang, perhatian dan juga perlindungan, yang belakangan ini dia mendapatkan sepenuhnya dari Pak Wira kepala desanya yang masih muda dan juga ganteng itu. Sari hanyalah gadis polos yang haus akan kasih sayang dan juga cinta. Hubungan itu pun terus berlanjut, secara diam-diam Wira selalu mengunjungi Sari, mereka pun terjebak dalam hubungan terlarang dan sudah semakin jauh. Sampai akhirnya, Sari mendapatkan kenyataan kalau dirinya sudah berbadan dua, dia pun panik, namun dengan penuh kasih sayang Wira meyakinkan kalau dirinya akan bertanggung jawab dengan kehamilan Sari itu. Sari pun menjadi tenang dan mereka pun kembali bercocok tanam. Hari ke hari kehamilan Sari semakin besar, namun belakangan Wira terasa semakin jarang mengunjunginya. Ketika ditanya kenapa, Wira menjawab kalau dia tak mau istrinya curiga. Karena sudah hampir 4 bulan Wira tak lagi datang ke rumahnya, Sari pun memberanikan diri datang ke rumah kepala desa itu. Dari kejauhan dia melihat Wira sedang berkumpul dengan istri dan juga anaknya yang masih kecil. Dia melihat Wira begitu mesranya mengelus perut istrinya yang ternyata sedang hamil besar juga. Sari yang dari rumah berniat ingin meminta pertanggungjawaban Wira itu pun mengurungkan niatnya. Dia tidak mau karena kelakuannya ada hati seorang wanita dan dua buah hati mereka yang tersakiti. Sari pun pergi menjauh, dan sejak saat itu, dia tidak mau lagi berhubungan dengan Wira. Terasa begitu sakit memang, tapi dia tidak mau rumah tangga Wira yang terlihat sangat bahagia terusik karena kehadirannya. Sebenarnya Sari sangat terpuruk dengan kenyataan itu, dunia seolah runtuh menimpa. Tubuhnya yang lemah, ia kembali ke gubuknya, sendiri, hamil, dan tak tahu harus berbuat apa. Suatu ketika, Wira datang ke rumah Sari, untuk sekedar menanyakan kabar kehamilannya. Sari hanya bisa menangis, dan Sari pun mengatakan kalau dia sudah ikhlas dengan keadaan dirinya. Dia memohon agar Wira tidak lagi datang ke rumah reotnya, karena ada dua hati yang harus dijaga. Mendengar itu Wira berkaca, dia merasa sangat bersalah telah mempermainkan Sari, namun dari dalam lubuk hati yang paling dalam Wira merasa sangat kasihan dengan keadaan Sari.
apalagi sekarang dia sedang mengandung, namun Sari bersikukuh dia ingin mereka berpisah. Sari mencoba berbesar hati menerima kenyataan, walaupun tidak bisa dipungkiri hatinya sangat terluka, namun Sari tidak menyerah. Untuk melupakan semua kenyataan pahit dalam hidupnya itu, Sari melakukan banyak kesibukan. Ia seperti orang gila yang tak kenal lelah. Ia menjahit pakaian, membuat kue, dan bekerja apapun yang bisa ia lakukan. Meski kandungannya semakin besar, ia terus bekerja, karena dalam rahimnya ada buah cintanya yang tak boleh disia-siakan. Dan ketika hari itu tiba, tangisan seorang bayi lahir ke dunia. Sari menamainya Bintang, karena di tengah kegelapan hidupnya, Bintang adalah satu-satunya cahaya. Tahun demi tahun berlalu, Bintang tumbuh sehat dan cerdas. Sari mungkin tak punya harta, tak punya gelar, tapi ia memiliki satu hal yang tak bisa dibeli, cinta dan kekuatan seorang ibu. Kadang, hidup memang tak adil, tapi dari luka yang paling dalam, bisa tumbuh kekuatan yang luar biasa. Sari telah membuktikannya. Jangan pernah remehkan hati seorang wanita yang pernah disakiti, karena dari sanalah akan lahir sosok paling tangguh di dunia. Karena mereka tak sekadar bertahan, tapi mampu melindungi, mencintai, dan membangun masa depan dari reruntuhan masa lalu.